Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya sendiri Oi Maulidia dan rekan Saya Naura Syafika Putri. Dan saya Ragil Nur Afifah. Pada video kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan di aplikasi MATLAB. Metode ini merupakan salah satu teknik yang sangat berguna dalam aljabar linear untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan dengan cara mengubah matriks menjadi bentuk identitas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat bagaimana implementasinya dalam kode MATLAB dan pahami langkah-langkahnya satu persatu. Oke, bagian pertama dalam kodenya yaitu inisialisasi, yaitu dengan simbol CLC dan clear. Fungsinya itu yang CLC untuk membersihkan command window, sedangkan clear untuk menghapus semua variabel dari workspace. Yang kedua, kita input matriks A dan vektor B sesuai dengan keterangan pada soal, yaitu A sama dengan 1, 1, 2, 2, 4, min 3, dan 3, 6, min 5. Lalu pada vektor B-nya yaitu sama dengan 9, 1, 0. Fungsinya yaitu mendefinisikan matriks koefisien A dan vektor hasil B dari sistem persamaan linear, yaitu AX sama dengan B. Yang ketiga, membuat matriks augmented dengan kodenya yaitu AUX sama dengan kurung siku AB tutup kurung siku. Fungsinya yaitu untuk menggabungkan A dan B menjadi satu matriks augmented AUX berukuran 3 kali 4 yang akan digunakan dalam proses eliminasi Gauss-Jordan. Yang keempat, menentukan ukuran sistemnya yaitu dengan kode kurung siku N, strip bergelombang, lalu tutup kurung siku sama dengan size A. Fungsinya yaitu untuk menyimpan jumlah baris dari A atau jumlah persamaannya ke dalam variabel N tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan proses eliminasi Gauss-Jordan di kode for K sama dengan 1.2n untuk fungsi loop untuk melakukan operasi baris pada setiap pivot elemen diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. Pengecekan pivot. If AUX K, K sama dengan 0, error dalam kurung pivot 0 terdeteksi, gunakan pivot N. Untuk fungsinya memastikan bahwa pivot AUX K, K tidak 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Jika 0, program berhenti dan meminta pengguna menggunakan pivoting atau pertukaran baris. Membuat pivot menjadi 1. AUX dalam kurung K, titik 2 tutup kurung sama dengan AUX dalam kurung buka kurung K, titik 2 tutup kurung atau AUX buka kurung K, K tutup kurung titik 2. Fungsinya untuk menormalkan baris ke K hingga pivot di posisi AUX dalam kurung K, K menjadi 1. Mengeliminasi elemen di kolom pivot. Kodenya for I sama dengan 1.2n if I strip melengkung sama dengan K, M sama dengan AUX dalam kurung I K, titik 2 AUX dalam kurung I, titik 2 sama dengan AUX dalam kurung I, titik 2 min M dikali AUX dalam kurung K, titik 2 N lalu N. Fungsinya yaitu untuk mengeliminasi semua elemen lain di kolom ke K atau pivot columns, sehingga hanya pivot yang bernilai 1 dan elemen lainnya di kolom itu menjadi 0. Prinsip dasar dari metode Gauss-Jordan ini.
Lalu di sini saya akan melanjutkan dari penjelasannya Mbak Naura. Lalu ada untuk mengambil solusinya yaitu nilai X sama dengan augmentasi dari titik 2 lalu N. Untuk tersebut fungsinya untuk dari kolom terakhir dari augmentasi adalah solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Lalu ada yang terakhir untuk menampilkan hasilnya kita display dalam kurung solusi dari sistem persamaan adalah, lalu ada untuk mendisplay nilai X-nya. Fungsi tersebut untuk menampilkan hasil akhir dari sistem nilai variabel X. Lalu di sini kita akan mengeran. Lalu pemrograman tersebut hasilnya akan 1, 2, dan 3. Lalu dari matriks di atas kita akan mengganti menjadi persamaan, yaitu nilai pertama yaitu 1, 1, 2 sama dengan 9. Lalu nilai kedua yaitu 2, 4, dan min 3 sama dengan 1. Lalu nilai 3, 6, dan min 5 sama dengan 0. Yaitu kita akan memasukkan ke dalam persamaan tersebut. Lalu setelah dimasukkan, semua jawabannya akan benar seperti hasil pada matriks B, yaitu pada metode Gauss-Jordan, yaitu dengan cara mengubah persamaan tersebut menjadi paling sederhana. Oke, jadi kesimpulannya, kode ini menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan eliminasi, yaitu memanipulasi baris metrik argumen agar membentuk identitas di sisi kiri dan solusi langsung terbaca di kolom kanan. Jadi itu dia penjelasan lengkap mengenai implementasi metode eliminasi Gauss-Jordan di aplikasi MATLAB. Kita telah melihat bagaimana setiap langkah bekerja, mulai dari normalisasi di pivot, lalu hingga mengeliminasi elemen-elemen di setiap kolom yang sama. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk memahami konsep dasar dan aplikasinya dalam pemrograman. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum Bye-bye semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.